Sebelum kita masuk ke ceritanya, saya ingin tahu kalian yang sedang menonton berasal dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sore itu, Jakarta masih menyisakan hawa sejuk yang menyelinap ke pori-pori. Namun di dalam dapur rumah mertuaku, suasananya terasa lebih dingin dari es. Namaku Rania, dan di usiaku yang ke-34, aku berdiri di depan panci sayur bayam yang mendidih, menatap uapnya seolah itu adalah sisa-sisa impianku sebagai insinyur material yang kini terkubur. Ibu Laras, mertuaku, masuk ke dapur dengan langkah yang tertata rapi. Rambutnya yang disemir coklat gelap tak pernah berantakan barang sehelai pun. Rania, pastikan semur dagingnya empuk. Kamu tahu kan, Ardi dan Banyu itu sangat teliti soal makanan. Ucapnya dengan nada yang selalu terdengar seperti perintah yang dibungkus pujian. Aku hanya mengangguk pelan. Iya, Bu, sedang saya siapkan. Tak lama, Mita, adik iparku yang selalu tampil sempurna dengan senyum manisnya, masuk sambil merapikan lipstiknya. Mbak Nia memang paling rapi kalau urusan dapur. Pantas saja ibu puji terus, celetuk Mita. Namun matanya tidak tersenyum padaku. Ardi, suamiku, duduk di meja makan tanpa menatapku sama sekali. Matanya terpaku pada ponsel yang diletakkan terbalik. Mas, mau tambah nasi? Tanyaku saat makan malam dimulai. Ardi hanya menjawab pendek, sudah cukup, tanpa mengangkat kepala. Di rumah ini, aku hanyalah bantalan bagi ego mereka. Perabotan yang digunakan setiap hari namun tak pernah benar-benar diperhatikan keberadaannya. Selesai membereskan meja makan, aku melihat Ardi melangkah menuju balkon lantai 1. Langkahnya terburu-buru. Satu tangannya merogoh saku celana mencari sesuatu. Aku berdiri diam di dekat pintu dapur yang remang, memperhatikan punggung suamiku yang selama ini menjadi tempatku bersandar. Dia menelepon seseorang, bicaranya sangat pelan, nyaris berbisik namun penuh kelembutan yang belakangan ini hilang dariku. Iya, besok seperti biasa jangan telat. Bisiknya ke arah kegelapan malam Jakarta. Angin bertiup kencang, membuat kardigan tipisku bergetar. Namun dinginnya tak sebanding dengan apa yang kurasakan di dada. Aku ingat dulu Ardi pernah berkata, menikah denganmu adalah keuntungan terbesar bagiku, saat aku masih membantunya merevisi proposal teknis perusahaan. Kini, dia melewati aku seolah aku adalah tembok yang membosankan. Aku merasa seperti sedang melihat sebuah pintu di dalam rumahku sendiri perlahan-lahan tertutup rapat dan terkunci dari dalam. Tangan yang masih basah bekas mencuci piringku genggam erat, mencoba mencari kekuatan di tengah keheningan yang mulai menggerogoti kewarasanku. Suara tawa samar Ardi di telepon malam itu terdengar seperti belati yang mengiris setiap kenangan manis yang pernah kami bangun selama 5 tahun terakhir. Keesokan harinya, Ardi pulang lebih awal dengan alasan harus bersiap bertemu klien dari Surabaya. Dia mandi dengan tergesa-gesa, meninggalkan tas kerja kulit coklat tuanya di atas sofa ruang tamu. Entah dorongan apa, tanganku bergerak mendekati tas itu. Aku berniat mencari proposal material yang sempat ia bicarakan. Namun jariku menyentuh sesuatu yang asing di kompartemen samping yang resletingnya tidak tertutup rapat. Ketika ku keluarkan, jantungku seolah berhenti berdetak. Sebotol gel pelumas baru, masih tersegel rapi, berkilau di bawah lampu ruang tamu. Kami tidak pernah menggunakan benda seperti ini dalam 5 tahun pernikahan kami. Keintiman kami sudah lama mendingin, kering seperti musim kemarau di luar sana. Tanganku gemetar. Suhu tubuhku mendadak turun drastis saat membaca stiker yang tertempel di botol itu. Ini bukan barang promosi. Ini adalah sesuatu yang dibeli dengan sengaja untuk tujuan yang sangat spesifik. Tujuan yang tidak ada hubungannya denganku. Tiba-tiba, potongan-potongan aneh selama beberapa bulan terakhir menyatu. Parfum wanita di kerahnya, pesan rahasia, dan tatapan menghindarnya. Aku tidak menangis. Rasa sakit yang terlalu hebat ternyata tidak menghasilkan air mata, melainkan keheningan pekat yang membuat kepalaku berdenging. Aku menatap tas itu, merasa seperti sedang menatap lubang hitam yang siap menelan seluruh hidup yang kujaga dengan susah payah.
Keheningan itu pecah saat suara air dari kamar mandi di lantai atas berhenti. Aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Amarah yang dingin tiba-tiba mengalir di nadiku, lebih kuat dari rasa sedih. Aku berjalan ke dapur, membuka laci di dekat wastafel tempatku menyimpan peralatan rumah tangga. Di sana, di samping gulungan plastik, ada sebotol lem super yang biasa kugunakan untuk memperbaiki kerajinan tangan. Sebagai mantan insinyur material, aku tahu persis bagaimana zat ini bekerja. Ia mengeras dengan cepat, mengunci molekul, dan menciptakan ikatan yang mustahil dilepaskan tanpa luka. Dengan tangan yang kini mantap, aku membuka tutup botol gel pelumas itu, lalu meneteskan cairan lem super ke dalamnya. Aku mengocoknya pelan, memastikan zat itu bercampur sempurna tanpa merubah tekstur gelnya secara kasat mata. Jika kau ingin bersenang-senang di luar sana, Mas, maka bersenang-senanglah hingga kalian tak bisa terpisahkan, bisikku dalam hati. Aku membersihkan mulut botol dengan tisu, menutupnya kembali, dan meletakkannya persis di posisi semula di dalam tas kerjanya. Ardi turun dengan kemeja rapi dan aroma parfum segar, mengambil tasnya tanpa curiga sedikit pun. Aku berangkat, jangan menungguku, mungkin aku pulang larut, ucapnya sambil lalu. Aku hanya menatap punggungnya, tersenyum tipis yang tak ia lihat, sebuah senyum yang menandai akhir dari pengabdianku yang buta. Malam itu merayap lambat seperti cairan kental yang mencoba mengalir di permukaan dingin. Aku duduk di meja makan yang sudah bersih, menatap jarum jam dinding yang berdetak dengan ritme yang menyiksa. Sebagai seorang insinyur, aku tahu bahwa setiap aksi memiliki reaksi, dan setiap senyawa kimia memiliki waktu ikatnya sendiri. Aku membayangkan molekul sianoakrilat itu mulai bekerja, mengeras dalam kehangatan yang tidak seharusnya ada. Ibu Laras sempat turun untuk mengambil minum dan menatapku dengan heran. Belum tidur, Nia? Jangan terlalu dipikirkan kalau Ardi pulang malam. Itu sudah biasa bagi laki-laki sukses, katanya sambil berlalu. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang mengandung rahasia yang sanggup meruntuhkan pilar marmer rumah ini. Tanganku yang tersembunyi di bawah meja mengepal kuat, menahan gejolak antara rasa mual dan kepuasan yang kelam. Dering ponsel di atas nakas memecah kesunyian kamar tepat pukul 2 pagi. Jantungku berdegup kencang saat melihat nomor tidak dikenal di layar. Suara seorang wanita di seberang sana terdengar terburu-buru dan profesional. Apakah ini benar dengan keluarga Bapak Ardi? Kami dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Beliau sedang dalam penanganan darurat bersama seorang wanita lain dalam kondisi khusus. Bisa segera datang untuk menandatangani surat persetujuan operasi, tanyanya. Kondisi khusus. Kata-kata itu menggantung di udara. Sebuah eufemisme medis untuk sebuah aib yang tak terbayangkan. Aku tidak bertanya banyak, hanya mengiyakan dengan suara yang sengaja kubuat bergetar. Aku membangunkan Ibu Laras dan Banyu. Dalam kepanikan mereka, tidak ada yang menyadari bahwa tanganku sangat dingin, bukan karena takut, melainkan karena kengerian atas apa yang telah kumulai. Koridor rumah sakit yang beraroma disinfektan terasa begitu panjang. Ibu Laras terisak di sampingku, sementara Banyu berjalan dengan wajah pucat pasi. Saat kami sampai di depan ruang tindakan, seorang perawat keluar membawa map medis. Mataku tidak sengaja menangkap sebuah nama yang tertulis di sana. Mita. Dunia seolah berhenti berputar. Bukan wanita asing, bukan rekan kerja dari Surabaya, melainkan adik iparku sendiri yang selama ini memanggilku dengan nada manis. Banyu berseru kaget saat melihat istrinya didorong keluar di atas ranjang lain. Wajahnya tertutup masker oksigen dan rambutnya berantakan. Perawat itu menjelaskan dengan suara rendah yang bisa didengar semua orang di sana bahwa kedua pasien harus dipisahkan melalui prosedur bedah karena adanya zat perekat yang tidak lazim. Ibu Laras menatapku, lalu menatap Ardi dan Mita, sebelum akhirnya tangannya melayang dan mendarat keras di pipiku. Kamu, bagaimana kamu bisa membiarkan suamimu seperti ini? Teriaknya, mengalihkan rasa malunya menjadi amarah kepadaku. Aku memegangi pipiku yang panas, namun mataku tetap tajam menatap Ibu Laras. Tidak ada air mata. Bu, aku bukan penjaga moral putra ibu, dan aku bukan pula bayangan yang bisa ia abaikan selamanya. Ucapku dengan nada yang sangat tenang,
hingga membuat orang-orang di koridor menoleh. Banyu tampak ingin memukul Ardi yang masih merintih kesakitan di atas berangkar, namun dicegah oleh petugas keamanan. Keluarga ini selalu menuntutku untuk menjadi sempurna, untuk diam saat hati ini diinjak-injak. Sekarang, lihatlah hasil dari didikan yang selalu ibu banggakan, lanjutku. Ardi menatapku dari balik rasa sakitnya. Matanya membelalak penuh ketakutan dan pengakuan. Dia tahu bahwa aku tahu. Di tengah kehancuran ini, aku merasa seolah-olah beban seberat beton yang selama ini kupikul perlahan mulai terangkat. Meski aku tahu badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Ibu Laras terus mondar-mandir di koridor. Tangannya yang gemetar menggenggam tas kulit mahalnya seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya yang tersisa. Kita harus pindah rumah sakit. Nia, jangan sampai ada kolega Ardi atau relasi bisnis ibu yang tahu soal zat ini. Bisiknya tajam, mencoba mengendalikan situasi dengan sisa-sisa wibawanya. Aku menatapnya tanpa ekspresi, membiarkan pipiku yang masih terasa panas akibat tamparannya menjadi pengingat bisu akan ketidakadilan di rumah ini. Ibu masih memikirkan nama baik di saat putra ibu dan menantu kesayangan ibu sedang dioperasi untuk dipisahkan seperti dua potong logam yang salah sambung. Jawabku pelan, namun setiap kata mengandung racun. Banyu yang terduduk di kursi tunggu tiba-tiba tertawa histeris. Sebuah tawa yang pecah karena hancurnya harga diri. Nama baik apa lagi, Bu? Mereka berzina di belakangku. Dan Mbak Nia benar. Mereka sedang membayar harganya secara mekanis. Teriak Banyu. Ardi ditarik masuk ruang bedah. Matanya yang sayu menatapku dengan campuran kebencian dan permohonan. Namun aku hanya membalasnya dengan tatapan seorang pengamat yang sedang melihat eksperimennya mencapai titik jenuh. Aku pulang ke rumah marmer itu sendirian saat fajar hampir menyingsing. Keheningan di dalam rumah ini biasanya terasa mencekik. Tapi malam ini ia terasa seperti laboratorium yang siap untuk dibedah. Aku melangkah menuju ruang kerja Ardi, sebuah tempat yang selama 5 tahun ini menjadi area terlarang bagiku sebagai hanya seorang istri. Aku menghidupkan laptopnya, jariku bergerak lincah melewati protokol keamanan yang pernah ia sombongkan padaku dulu. Sebagai mantan insinyur material, aku tahu bahwa kegagalan struktural jarang sekali terjadi karena satu titik lemah. Pasti ada korosi sistemik yang tersembunyi. Di bawah folder yang disamarkan sebagai laporan pajak, aku menemukan bukti pengadaan material fiktif untuk proyek Gemilang Karya. Ada aliran dana yang sangat besar mengalir ke rekening pribadi Mita. Ternyata, pengkhianatan mereka lebih dalam dari sekadar urusan ranjang. Mereka adalah rekan dalam tindak kriminal yang merongrong perusahaan keluarga dari dalam. Aku menyandarkan punggung, merasakan denyut kemenangan yang kelam di tengah kehampaan jiwaku. Menjelang pukul 6 pagi, pintu depan terbanting keras. Banyu masuk dengan bau alkohol dan keringat yang menyengat. Wajahnya menunjukkan kehancuran seorang pria yang baru saja dikhianati oleh 2 orang terdekatnya. Dia menemukanku di ruang tamu, duduk dengan tenang sambil menyesap teh hangat. "Mbak tahu, kan? Lem super itu." Mbak yang menuangkannya ke botol itu, tanyanya dengan suara serak, berdiri menjulang di depanku dengan tatapan menuduh. Aku meletakkan cangkirku perlahan tanpa ada getaran di tangan. Banyu, dalam teknik material, jika 2 elemen yang tidak stabil dipaksakan bersatu di bawah tekanan, ledakan adalah satu-satunya hasil yang logis. Aku hanya mempercepat proses pemisahan yang seharusnya sudah terjadi sejak lama. Banyu mundur selangkah, matanya membelalak ngeri saat menyadari bahwa kakak iparnya yang selama ini dianggap lemah ternyata memiliki sisi yang begitu dingin dan kalkulatif. "Mbak gila. Mbak menghancurkan kita semua. Bukan cuma mereka," teriaknya. "Bukan aku yang membawa Mita ke pelukan Ardi, Banyu. Aku hanya memastikan dunia bisa melihat dengan jelas siapa mereka sebenarnya." Balasku dengan nada yang begitu datar hingga membuat bulu kuduknya berdiri. Banyu menatapku seolah-olah aku adalah alien yang baru saja mendarat di ruang tamunya. Dia tidak membalas kata-kataku. Dia hanya terhuyung mundur, menabrak guci marmer besar di sudut ruangan hingga benda itu bergetar hebat. "Kalian semua gila," bisiknya. Suaranya pecah di tengah fajar yang mulai menyingsing. Dia tidak menoleh lagi saat melangkah keluar pintu, meninggalkan aroma alkohol dan keputusasaan yang tertinggal di udara. Aku tetap duduk di sana,
menyesap tehku yang sudah mendingin. Rasanya aneh, tidak ada penyesalan, hanya sebuah perhitungan yang telah selesai. Aku tahu Banyu tidak akan melaporkanku ke polisi, karena melakukan itu berarti mengakui aib yang jauh lebih besar yang dilakukan istrinya dan kakaknya sendiri. Di rumah ini, rahasia adalah mata uang yang paling berharga, dan aku baru saja menjadi orang terkaya di ruangan ini. Aku menoleh ke arah tangga, mendengar suara langkah kaki Ibu Laras yang ragu-ragu di atas sana. Dia pasti mendengar semuanya, tapi dia terlalu pengecut untuk turun dan menghadapi kenyataan bahwa menantu kesayangannya telah dikuliti oleh menantu yang selalu dia abaikan. 3 hari kemudian, Ardi pulang. Dia tidak datang dengan langkah tegap seorang direktur operasional yang sombong, melainkan dipapah oleh supir keluarga dengan wajah yang sepucat kertas. Ibu Laras langsung menghambur ke arahnya, mengeluarkan isakan yang terdengar sangat dibuat-buat. "Anakku, apa yang terjadi? Mengapa cobaan ini begitu berat?" Ratapnya. Ardi tidak menjawab. Matanya langsung mencari keberadaanku di ruang tengah. Aku berdiri di sana, tidak bergerak 1 inci pun untuk membantunya. Di antara kami kini terbentang jurang yang tidak bisa dijembatani oleh permintaan maaf manapun. Saat dia duduk di sofa dengan susah payah, aku melemparkan sebuah flash disk ke atas meja di depannya. "Itu adalah cadangan data dari proyek Gemilang Karya yang coba kamu hapus semalam dari server pusat," ucapku dingin. Ardi tersentak. Rasa sakit fisik di wajahnya kini berganti dengan ketakutan yang murni. Dia tahu bahwa aku bukan lagi Rania yang hanya tahu cara merebus bayam, tapi Rania yang tahu cara menghancurkan sebuah fondasi bangunan yang sudah keropos. "Rania, apa-apaan ini? Kamu jangan memperkeruh suasana di saat suamimu sedang sakit," bentak Ibu Laras, mencoba kembali pada perannya sebagai penguasa rumah. Aku hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang membuat suaranya langsung terhenti. "Sakitnya Mas Ardi hanyalah luka fisik, Bu. Tapi apa yang ada di dalam flash disk ini adalah kanker yang akan membusukkan seluruh PT Gemilang Karya," balasku. Aku membuka laptop di depan mereka, menampilkan spreadsheet yang menunjukkan aliran dana fiktif ke rekening Mita selama 2 tahun terakhir. 10 miliar rupiah. "Mas, kamu dan Mita mencuri dari perusahaan ibu untuk membiayai apartemen rahasia kalian di Jakarta Selatan," lanjutku tanpa nada emosi. Ardi mencoba bicara, namun suaranya hanya berupa rintihan pendek. Dia menatap ibunya, mencari perlindungan. Namun Ibu Laras justru terdiam menatap layar laptop itu dengan mata membelalak. Kehancuran ini bukan lagi soal moralitas, tapi soal uang yang selama ini menjadi satu-satunya Tuhan yang mereka sembah. Aku menutup laptop dengan bunyi klik yang tajam, menandakan bahwa negosiasi saya baru saja dimulai. Ibu Laras mencengkeram sandaran sofa, wajahnya yang biasanya kaku karena tata krama kini tampak retak oleh ketakutan. "Rania, dengar, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Jangan libatkan pihak luar. Berapa yang kamu minta? Ibu akan berikan, asal data itu tidak pernah keluar dari ruangan ini," bisiknya dengan suara serak, mencoba menegosiasikan harga diri keluarganya. Aku menatapnya tanpa secercah rasa iba. Ardi di sampingnya hanya bisa menunduk, memegangi perutnya yang mungkin masih terasa nyeri, namun luka di reputasinya jauh lebih mematikan. "Ibu pikir semuanya bisa dibeli dengan uang? 10 miliar itu hanya angka, Bu. Yang saya cari adalah kejujuran tentang apa yang terjadi di proyek Sukabumi 10 tahun lalu," jawabku dingin. Nama Sukabumi membuat Ardi mendongak seketika. Matanya membelalak bukan lagi karena sakit fisik, melainkan karena rahasia yang lebih gelap baru saja kusentuh. "Rania, jangan, kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan," gumam Ardi terbata-bata. Bima menyodorkan sebuah map coklat tua di atas meja kayu yang lecet. "Aku menemukan tautan yang kamu cari, Nia. Aliran dana fiktif itu tidak hanya berhenti di rekening Mita. Ada sebagian yang dialirkan secara rutin ke sebuah yayasan kesehatan di Sukabumi," jelas Bima sambil membenarkan letak kacamatanya. Aku membuka map itu dan menemukan foto seorang anak laki-laki berusia sekitar 8 tahun yang terbaring lemah di bangsal rumah sakit. Namanya Arka. Dia menderita penyakit darah kronis. "Dan tebak siapa yang terdaftar sebagai penanggung jawab biayanya selama ini?" tanya Bima retoris.
Aku menatap foto anak itu, mencari kemiripan di wajahnya dengan suamiku. Rasa mual kembali menyerangku, namun bukan karena cemburu, melainkan karena aku mulai menyadari bahwa Ardi telah membangun seluruh hidup kami di atas jaringan kebohongan yang sangat rumit. Dia tidak hanya berzina, Bima. Dia memelihara rahasia yang berkaitan dengan kematian ayahku. Bisikku, merasakan kepingan-kepingan masa lalu mulai menusuk jiwaku. Aku masuk ke kamar dan menemukan Ardi sedang duduk di tepi ranjang, mencoba mengoleskan krim pada luka operasinya. Dia tampak begitu rapuh. Namun aku tidak lagi melihatnya sebagai suami. "Siapa Arka, Mas?" tanyaku langsung, melempar foto anak itu ke atas spray. Ardi terlonjak. Tangannya gemetar hingga botol krimnya jatuh ke lantai. "Nia, aku bisa jelaskan. Arka adalah anak dari mandor proyek yang meninggal bersamamu ayahnya di Sukabumi. Aku hanya mencoba menebus kesalahan perusahaan," jawabnya dengan suara bergetar. Aku tertawa, sebuah tawa kering yang terdengar asing di telingaku sendiri. "Menebus kesalahan dengan uang perusahaan yang kamu curi bersama Mita? Atau kamu mencoba membungkam rasa bersalahmu karena kamu tahu material yang kalian gunakan saat itu adalah barang substandar yang menyebabkan kecelakaan itu?" Ardi diam membatu, tidak mampu menatap mataku. Di luar, guntur mulai bergemuruh, menandakan badai yang akan meruntuhkan sisa-sisa rumah tangga kami telah tiba. Ardi mencoba meraih tangan Rania, namun Rania mundur dengan cepat. "Penebusan? Kamu menyebut mencuri uang perusahaan untuk membiayai anak itu sebagai penebusan?" tanya Rania dengan suara yang bergetar karena amarah. Ardi menunduk. Napasnya terdengar berat. "Ayah yang memaksaku diam, Nia. Saat itu aku baru mulai di perusahaan. Ayah bilang itu hanya kecelakaan kecil. Tapi mandor itu, dia punya bukti material yang buruk. Aku hanya menjalankan perintah ayah untuk membereskannya." Rania menatap suaminya dengan rasa jijik yang baru. "Membereskan? Dengan membiarkan ayahku mati tertimbun perancah yang kalian tahu tidak aman? Kamu membangun karirmu di atas nisan ayahku, Mas." Ardi tidak menjawab. Dia hanya menatap lantai, menyadari bahwa topeng pahlawan yang dipakainya selama ini telah hancur berkeping-keping di depan mata istrinya. Pintu kamar terbuka kasar. Ibu Laras berdiri di sana. Wajahnya pucat namun matanya memancarkan ancaman. "Cukup, Rania. Jika kamu membongkar soal Sukabumi, bukan hanya Ardi yang hancur, tapi seluruh warisan almarhum suamiku. Apa kamu mau menghancurkan sumber makanmu sendiri?" bentak Ibu Laras. Rania menoleh perlahan, menatap ibu mertuanya tanpa rasa takut sedikitpun. "Sumber makan yang berlumuran darah ayah saya, Bu? Perusahaan ini dibangun dari korupsi material yang membunuh orang tidak bersalah. Arka adalah bukti hidup bahwa putra ibu tidak punya keberanian untuk jujur." Ibu Laras mendekat. Suaranya kini merendah menjadi bisikan tajam. "Ibu akan memberimu saham lebih banyak. Nia, kita buat kesepakatan. Tutup mulutmu, dan kamu akan jadi wanita terkaya di keluarga ini." Rania hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang membuat Ibu Laras gemetar. Ibu masih berpikir bahwa setiap orang memiliki harga yang bisa dibayar dengan uang haram ibu. Banyu berdiri di sana dengan botol alkohol yang masih setengah penuh di tangannya. Dia tertawa getir saat mendengar pengakuan Ardi. "Jadi ini alasannya? Alasan kenapa Mas selalu jadi anak emas ayah? Karena Mas membantunya menyembunyikan pembunuhan." Ardi mendongak. "Banyu, jangan ikut campur. Kamu tidak tahu apa-apa," teriaknya. Banyu melangkah masuk, membuang botolnya ke lantai hingga pecah. "Aku memang tidak tahu apa-apa karena kalian menganggapku bodoh. Kalian membiarkanku menandatangani dokumen pengiriman fiktif sementara kalian menyembunyikan rahasia sebesar ini." Banyu menoleh ke Rania. Matanya penuh penyesalan yang mendalam. "Mbak Nia, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau perusahaan ini adalah peti mati bagi keluargamu." Ardi mencoba berdiri namun rasa sakit di perutnya membuatnya kembali terduduk sambil merintih. Kehancuran keluarga ini bukan lagi sekadar retakan, melainkan ledakan yang meruntuhkan segalanya. Ponsel Rania bergetar. Dia berjalan ke balkon, menjauh dari pertengkaran di dalam kamar.
Ya, Bima, bisiknya. Suara Bima terdengar tegang di ujung telepon. Nia, aku baru saja menemukan saksi kunci. Mantan staf gudang di Sukabumi yang memegang catatan asli material sebelum diubah oleh Ardi. Dia masih hidup dan bersedia bicara, tapi dia ketakutan. Seseorang sedang mencarinya. Rania mencengkeram pagar balkon, menatap kegelapan malam Jakarta. Jangan biarkan siapapun menyentuhnya. Bima, aku akan ke sana besok pagi. Rania menutup telepon dan menarik napas dalam-dalam. Dia menoleh ke dalam kamar, melihat Ardi, Banyu, dan Ibu Laras yang sedang saling menyalahkan. Kalian bisa terus bertengkar tentang siapa yang paling bersih, ucap Rania dengan suara yang membelah kegaduhan. Tapi besok, kebenaran tidak akan lagi meminta izin untuk keluar dari rumah ini. Fajar baru saja menyapa saat aku menyeret koper kecilku menelusuri lantai marmer yang kini terasa seperti kuburan mewah. Ibu Laras sudah berdiri di ruang tengah. Wajahnya tampak lebih tua 10 tahun tanpa riasan tebalnya yang biasa. Jika kamu melangkah keluar dari pintu ini untuk menemui orang itu, Rania, jangan pernah berharap bisa kembali sebagai menantu keluarga ini, ancamnya dengan suara yang bergetar. Aku berhenti, menoleh padanya dengan tatapan yang membuat beliau mundur selangkah. Ibu masih tidak mengerti juga ya? Aku bukan lagi menantu yang bisa ibu ancam dengan status. Aku adalah anak dari pria yang suamimu dan putramu bunuh demi keuntungan materi. Rumah ini sudah lama runtuh. Bu, ibu saja yang masih mencoba menambal retakannya dengan kebohongan. Tanpa menunggu jawaban, aku melangkah keluar, meninggalkan keheningan yang menyesakkan di belakangku. Hujan rintik menyambutku saat aku sampai di sebuah gubuk tersembunyi di balik rimbunan pohon bambu. Di sana, Pak Darmo, pria parubaya yang tampak ketakutan, menungguku dengan tumpukan berkas yang menguning. Mbak Rania, saya sudah menyimpan ini selama 10 tahun. Ayah Mbak tahu kalau besi penyangga itu tidak layak. Tapi Pak Ardi sendiri yang memerintahkan saya untuk menutup mata karena tenggat waktu yang mepet. Bisiknya dengan suara serak. Aku membuka map itu, melihat coretan tangan Ardi di atas nota pengiriman barang yang dikurangi kualitasnya. Rasa mual menjalar di perutku. Pengkhianatan ini bukan hanya soal perselingkuhan dengan Mita, tapi pengabaian nyawa manusia yang sistematis. Kenapa baru sekarang, Pak? Tanyaku. Pak Darmo menunduk. Karena Pak Ardi mengancam akan menghancurkan keluarga saya jika saya bicara. Tiba-tiba, suara deru mobil memecah kesunyian hutan bambu di luar gubuk. Aku segera memasukkan dokumen itu ke dalam tas blazernya. 2 orang pria berbadan tegap dengan jaket kulit hitam melangkah turun dari mobil hitam mewah yang sangat kukenali. Mobil operasional PT Gemilang Karya. Mbak Rania, Ibu Laras meminta Mbak pulang sekarang juga secara baik-baik. Ucap salah satu dari mereka dengan nada mengancam. Aku berdiri tegak di depan Pak Darmo, menutupi pria tua yang gemetar itu. Katakan pada Ibu Laras, pesanan, pembersihan, kali ini tidak akan berhasil. Aku sudah mengirimkan salinan digital dokumen ini ke Bima dan pengacaraku. Jika sesuatu terjadi padaku atau Pak Darmo di sini, seluruh Jakarta akan tahu kebenarannya dalam 5 menit. Aku mengangkat ponselku, menunjukkan layar yang sedang melakukan siaran langsung pribadi ke server cadangan. Mereka ragu, saling lirik, dan perlahan mundur. Malam telah larut saat aku kembali ke rumah marmer itu. Kini membawa bukti yang sanggup mengakhiri segalanya. Ardi duduk di ruang tengah yang gelap. Sebotol minuman keras ada di hadapannya. Dia tampak seperti rongsokan manusia. Kamu sudah menemukannya, kan? Catatan itu? Tanyanya tanpa menoleh. Aku melemparkan salinan pengakuan Pak Darmo ke atas meja. Bukan hanya catatan, Mas. Aku menemukan fakta bahwa kamu membiayai Arka bukan karena kasihan, tapi karena ibunya memegang rahasia tentang material itu sebelum dia meninggal dalam kecelakaan yang sangat kebetulan, setahun setelah ayahku tiada. Ardi menatapku, matanya kosong, penuh dengan rasa bersalah yang kini meledak. Aku tidak punya pilihan. Nia, ayah memaksaku. Aku masih muda saat itu. Teriaknya frustrasi. Aku hanya menggeleng pelan. Kita selalu punya pilihan, Mas. Dan 5 tahun terakhir,
Kamu memilih untuk tidur di samping putri dari pria yang kamu hancurkan hidupnya, sambil merencanakan pengkhianatan baru dengan adik iparmu sendiri. Cahaya matahari pagi menyinari debu-debu yang berterbangan di ruang tamu, namun tak ada kehangatan di sana. Ardi duduk di lantai, bersimpuh di depan kakiku dengan wajah yang hancur. Nia, aku mohon jangan bawa ini ke polisi. Pikirkan ibu, pikirkan nama baik kita. Rintihnya dengan suara yang pecah. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Tanganku masih memegang map berisi bukti material substandar itu. Banyu, yang berdiri di dekat jendela sambil memegang gelas kopi yang sudah dingin, tertawa getir. Nama baik? Kamu sudah menguburnya bersama Mita di rumah sakit malam itu. Mas, semburnya dengan nada penuh kebencian. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sesak yang mulai reda berganti dengan kejernihan yang dingin. Aku tidak butuh air mata mereka. Aku hanya butuh keadilan untuk setiap nyawa yang mereka anggap sebagai angka dalam neraca saldo. Aku melangkah masuk ke ruangan Sarah tanpa mengetuk pintu. Wanita itu sedang sibuk menghapus file dari laptopnya. Namun ia terhenti saat melihatku berdiri di ambang pintu. Mbak Rania, ini area terbatas, ucapnya, mencoba mempertahankan topeng profesionalitasnya yang dingin. Aku meletakkan salinan rekening koran dari Rumah Sakit Sukabumi di atas mejanya yang rapi. Area terbatas ini dibangun dari darah ayahku, Sarah. Aku tahu tentang aliran dana fiktif ke yayasan itu. Dan aku tahu kamulah yang memalsukan tanda tangannya. Ucapku dengan nada yang sangat tenang. Sarah terdiam. Wajahnya yang tadinya angkuh perlahan memucat. Ia mencoba meraih ponselnya. Namun aku lebih cepat menekan tombol rekam di ponselku sendiri. Di ruangan yang harum parfum mahal ini, bau busuk korupsi mereka mulai tercium dengan sangat tajam. Malam itu, aku menemukan Ibu Laras di gudang belakang. Tangannya gemetar mencoba menyalakan korek api di depan tumpukan dokumen lama yang seharusnya sudah kusembunyikan. Ibu sedang mencari ini? Tanyaku sambil mengangkat hard disk eksternal yang sebenarnya berisi data asli. Ibu Laras terjingkat. Wajahnya yang tanpa riasan terlihat jauh lebih tua dan rapuh di bawah sinar lampu gudang yang temaram. Rania, kamu harus mengerti. Suamiku membangun ini semua untuk masa depan kalian. Teriaknya dengan suara parau. Masa depan yang dibangun di atas nisan ibuku juga. Bu, balasku. Aku teringat catatan Bima tentang kecelakaan ibu yang terjadi tepat setelah ia mengirim surat pengaduan. Ibu Laras terdiam, matanya membelalak ketakutan. Seolah rahasia yang ia simpan selama 10 tahun baru saja meledak di depan wajahnya. Ibu Laras jatuh terduduk di atas peti kayu yang berdebu. Korek api yang masih menyala terlepas dari jemarinya yang gemetar dan padam di lantai beton yang dingin. Mengapa kamu melakukan ini, Nia? Kita adalah keluarga. Rintihnya dengan suara yang nyaris tak terdengar. Aku menatapnya dari balik bayang-bayang. Tidak merasakan setetes pun rasa kasihan yang tersisa. Keluarga tidak dibangun di atas mayat orang tua orang lain. Bu, ibu menyebut ini perlindungan. Aku menyebutnya pembunuhan berencana. Jawabku tanpa emosi. Aku mengangkat hard disk itu tinggi-tinggi. Cahaya lampu gudang yang redup memantul di permukaannya. Semua dosa PT Gemilang Karya ada di sini, termasuk instruksi ayah untuk menyuap pemeriksa kecelakaan ibu saya. Malam ini, keheningan ibu berakhir. Ardi mencegat langkahku di ruang tamu. Wajahnya yang dulu pongah kini tampak memelas. Matanya merah karena kurang tidur dan alkohol. Nia, pikirkan Arka. Jika aku masuk penjara, siapa yang akan membiayai pengobatannya? Kamu menyayangi anak itu, kan? Tanyanya, mencoba menggunakan satu-satunya kelemahanku. Aku berhenti sejenak, menatapnya dengan tatapan yang sanggup membekukan api. Jangan berani-berani menggunakan Arka sebagai tamengmu, Mas. Aku akan memastikan dia mendapatkan perawatan terbaik dari harta yang akan kusita sebagai hak waris ayahku yang kau curi, desisku. Ardi mencoba meraih lenganku. Namun aku menghindar seolah sentuhannya adalah racun. 5 tahun aku menjadi bayangan di rumah ini. Sekarang biarkan aku menjadi badai yang meruntuhkan setiap marmer yang kau banggakan. Banyu muncul dari balik pilar marmer. Tangannya menyodorkan sebuah amplop kuning yang tampak lusuh namun berisi beban yang sangat berat.
Ini catatan harian ayah yang disimpan Mas Ardi di brankas pribadinya. Mbak, di sini tertulis jelas siapa saja yang menerima aliran dana untuk membungkam kasus perancah itu. Bisiknya dengan suara serak. Aku menerima amplop itu, merasakan getaran di tanganku saat menyentuh tulisan tangan mendiang ayah mertuaku. Banyu menatap ke arah kamar ibunya yang tertutup rapat, lalu kembali menatapku. Aku akan menyerahkan diri, Mbak. Aku tahu aku ikut menandatangani dokumen fiktif itu meskipun aku tidak tahu isinya. Aku ingin bersih, seperti Mbak Nia. Lanjutnya, aku mengangguk pelan. Sebuah pengakuan bisu atas keberaniannya yang terlambat namun diperlukan. Suara sirine yang meraung di kejauhan memecah kesunyian fajar di perumahan elit itu. Aku melangkah keluar dari pintu besar rumah marmer tersebut, menghirup udara pagi yang lembab oleh sisa hujan semalam. Di gerbang depan, 2 mobil polisi hitam berhenti tepat saat aku mencapai trotoar. Aku melihat Sarah keluar dari salah satu mobil petugas dengan tangan terborgol. Wajahnya yang dulu angkuh kini tertutup rambut yang berantakan. Dia menatapku dengan kebencian murni, namun aku hanya melewatinya seolah dia adalah partikel debu yang tak berarti. Dunia yang kalian bangun di atas kebohongan sudah selesai hari ini, bisikku dalam hati. Aku tidak menoleh ke belakang saat rumah yang pernah kusebut penjara itu perlahan menghilang dari pandanganku, digantikan oleh cahaya matahari pagi yang mulai menyinari jalanan Jakarta yang baru. Di dalam ruang sidang yang dingin, aku menatap Ardi yang kini duduk di kursi pesakitan, jauh dari kemegahan marmer rumahnya. Hakim membacakan vonis atas penggelapan dana dan kelalaian fatal yang menyebabkan kecelakaan 10 tahun lalu di Sukabumi. Di sudut ruangan, Ibu Laras terduduk lesu. Mahkota tata keramanya sudah jatuh sepenuhnya ke tanah karena rasa malu yang tak tertahankan. Tidak ada lagi ancaman, tidak ada lagi manipulasi. Aku menyerahkan map berisi bukti hak kekayaan intelektualku kepada pengacara. Aku mengambil kembali apa yang menjadi milikku, bukan sebagai istri yang dikhianati, melainkan sebagai profesional yang pernah mereka hapus identitasnya. 6 bulan berlalu, dan bau semur di dapur mertuaku kini berganti dengan aroma bahan kimia yang akrab di laboratorium material baruku. Aku menatap mikroskop, meneliti struktur beton yang kini benar-benar murni, tanpa ada campuran korupsi. Kehidupanku yang dulu dibatasi oleh dinding dapur kini meluas sejauh cakrawala karir yang kubangun kembali dari nol. Di meja kerjaku, sebuah laporan perkembangan kesehatan Arka menunjukkan kemajuan besar. Aku menggunakan sebagian aset yang berhasil kusita untuk memastikan dia mendapatkan masa depan yang layak. Keadilan ternyata tidak hanya soal menghukum yang bersalah, tapi juga memulihkan yang terabaikan. Sore itu, Jakarta kembali menyuguhkan hawa sejuk yang sama seperti saat aku berdiri di depan panci bayam yang mendidih dulu. Namun kali ini napasku terasa lapang dan bebas. Aku berdiri di balkon apartemenku sendiri, menatap matahari yang terbenam dengan warna jingga yang tenang di balik gedung-gedung pencakar langit. Tidak ada lagi lem super, tidak ada lagi rahasia di dalam tas kerja coklat, dan tidak ada lagi ketakutan akan tamparan yang membungkam suaraku. Aku telah meruntuhkan sebuah dinasti kepalsuan untuk membangun fondasi hidupku sendiri yang jauh lebih kokoh. Namaku Rania, aku adalah seorang insinyur, dan akhirnya, aku adalah wanita yang berdaulat atas hidupku sendiri.